Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Sekte Tang akhirnya memiliki dolo jiwa. Junior kecil, simpan barang-barang yang kamu bawa dari sumber api asing yang bersamamu. Pasti ada korban karena perang. Kita akan memberikannya kepada siapapun yang membutuhkannya. Sia-sia untuk langsung menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi kita. Selanjutnya, kita berkultivasi dengan cukup baik sekarang. Kedengarannya bagus. Huayuha mengakui kata-katanya dan segera mulai bermeditasi. Tidak ada yang lebih baik daripada bermeditasi untuk memulihkan energi. Tidak ada yang lebih baik daripada bermeditasi untuk memulihkan energinya sekarang. Fajar tiba. Langit sudah berubah cerah dan Bebe memimpin. Yuhao masih sedikit lesu, namun sebagian energinya telah dipulihkan setelah beristirahat selama 2 jam. Dia hanya bisa beristirahat setelah sampai di garis depan. Tetapi Akademi Shrek tidak terlalu jauh dari pertempuran. Tidak lama kemudian, Dekan Yan Shaoze dan Penatua Song keluar dari akademi. Penatua Song, Dekan Yan, Bebe bergegas menerima mereka. Penatua Song tersenyum dan bertanya, "Apakah kalian siap?" "Kami sudah siap," jawab Bebe. Penatua Song adalah yang paling senior dan juga yang terkuat, jelas bahwa dia memimpin yang lain. Bebe memimpin orang-orang dari Sekte Tang dengan Susan Si, Chiang Nanan, Huo Yu Hao, Xiao Xiao, Chi Chuo Chen, dan Qiu Qiu dan Ye Gui bersamanya. Mereka memang memiliki barisan yang kuat untuk misi ini. Hanya beberapa tokoh terkemuka dari aula alat jiwa yang tersisa di Sekte Tang, Xuan Ziwen, He Chaito, Gao Dalao, Nana, dan Jing Xian semuanya memegang benteng di markas. Baiklah, ayo kita berangkat. Penatua Song melambaikan tangannya. Dia sudah naik ke udara. Yan Shaoze mengangguk pada semua orang sebelum dia terbang mengejarnya. Sejak invasi monster terakhir dan dia terluka secara emosional, dia tidak menonjolkan diri. Sekarang dia mengikuti Penatua Song ke garis depan dan mengingat bahwa Penatua Song adalah Ibu Shanlin dia menjadi lebih pendiam. Semua orang dari Sekte Tang mengikuti di belakang dua dolo transenden dan melanjutkan ke garis depan. Kota Shrek berada di dalam wilayah Kekaisaran Tianhun yang terletak di sebelah tenggara kekaisaran. Meskipun lebih dari 2/3 dari wilayah Kekaisaran Tianhun telah ditaklukkan, wilayah barat kota Shrek masih di bawah kendali Kekaisaran Tianhun. Selain itu, Kekaisaran masih menguasai sebagian besar bagian tenggara perbatasan. Bagian selatan Kekaisaran terkait dengan Kekaisaran Starlo. Untuk mencegah Kekaisaran Ryu menyerang mereka dari selatan, Starlo melakukan yang terbaik untuk mendukung Kekaisaran Tianhun. Ini membantu pasukan yang tersisa dari Kekaisaran Tianhun mendapatkan kembali stabilitas. Timur Kekaisaran Tianhun adalah Kekaisaran Dowling. Hampir setengah dari pasukan Dowling berada di Kekaisaran Tianhun, mencoba melawan Kekaisaran Ryu. 3 kekaisaran asli dari benua Doulo bisa dikatakan bersatu untuk melawan musuh bersama. Seseorang sekuat Penatua Song bisa terbang selama 2 jam dengan kecepatan tercepat dan mencapai garis depan. Dengan tim Sekte Tang bersamanya, mereka akan membutuhkan sekitar 4 jam. Dari jauh pangkalan militer Kekaisaran Ryu bisa terlihat di tanah. Ini adalah pertama kalinya semua orang dari Sekte Tang melihat medan perang dengan skala seperti itu. Dibandingkan dengan perbatasan Kekaisaran Starlo, medan perang di sini jauh lebih besar. Kekaisaran Tianhun telah mendirikan basis operasi mereka di kota yang dikenal sebagai Kota Roh Surgawi. Karena mereka memiliki terlalu banyak tentara, mereka tidak punya pilihan selain memperluas formasi mereka di luar kota. Sebagian besar pasukan cukup tersebar, menjaga mereka semua dari yang ditargetkan oleh satu alat jiwa yang kuat. Sejak awal perang, Kekaisaran Tianhun pada banyak kesempatan menderita di tangan meriam jiwa stasioner. Ada hampir 500.000 tentara dari 3 kekaisaran di sini. Kekaisaran Tianhun memiliki tentara terbanyak di sini. Dan di sisi lain, Kekaisaran Ryu memiliki sekitar 300.000 tentara dengan 25 km jarak dari perbatasan Kekaisaran Tianhun. Cuaca hari ini sangat baik sehingga seluruh medan perang terlihat. Ini terutama untuk Huo Yu Hao yang menggunakan mata rohnya
Dia bahkan bisa melihat alat-alat jiwa pengintai udara di atas Kekaisaran Tianhun. Sungguh medan perang yang luas. Meskipun Kekaisaran Starlo memiliki banyak prajurit, bagian besar Kekaisaran Starlo tertutupi oleh daerah pegunungan dan skala pasukannya juga tidak sebesar Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Ryu. Beristirahat sejenak, Penatua Song meminta semua orang untuk beristirahat. Mereka tidak terlalu jauh dari kota Roh Surgawi. Dalam perang, kesalahpahaman muncul dengan mudah. Untuk mencegah hal itu, tidak bijaksana bagi mereka untuk maju dengan ceroboh. Penatua Song mengangkat tangannya dan seberkas cahaya melesat keluar tiba-tiba meledak tidak jauh di depannya, berubah menjadi gambar hijau. Itu adalah simbol Akademi Shrek. Tidak lama kemudian lebih dari 10 sosok mendekat dari kejauhan. Wo Yuhao tertegun ketika melihat Putri Wena dari Kekaisaran Tianhun terbang di depan. Mas Roh yang bersamanya juga cukup kuat. Mereka semua setidaknya adalah Sage Jiwa 7 Cincin. Sepertinya Akademi telah memberitahu mereka bahwa Penatua Song dan Dekan Yan memimpin sebuah tim. Inilah sebabnya mengapa ada sambutan yang begitu terhormat. Sisanya tidak tahu, tapi Wo Yuhao jelas menyadari bahwa status Putri Wena di Kekaisaran Tianhun sama seperti status Putri Ciuciu di Kekaisaran Starlo. Segera Putri Wena dan yang lainnya tiba di depan mereka. Mereka berhenti 30 meter jauhnya. Salam, Anda pasti Penatua Song. Aku Wena dari Kekaisaran Tianhun. Putri Wena menyapa Penatua Song. Mereka yang kuat biasanya dihormati. Penatua Song tersenyum dan berkata, Putri Wena, Anda tidak harus berdiri di atas upacara. Wena dengan cepat menoleh ke Wo Yuhao. Setelah sedikit mengangguk padanya, dia memberi isyarat agar Penatua Song mengikutinya. Mas Roh yang datang dengan Wena juga memberi jalan bagi mereka dari Akademi Shrek untuk melanjutkan menuju kota Roh Surgawi. Wena dan Penatua Song terbang berdampingan. Saat mereka terbang, Wena dengan lembut menggambarkan situasi saat ini di garis depan. Meskipun telinga Wo Yuhao tidak sekuat matanya, dia masih bisa mendengar kata-kata Wena karena dia tidak sengaja menurunkan suaranya. Putri Wena, bagaimana situasi di garis depan sekarang? Penatua Song bertanya padanya. Putri Wena menjawab, masih cukup stabil sejak Kekaisaran Starlo menyerang Kekaisaran Ryu. Tekanan pada kami telah sangat berkurang. Ini terutama benar setelah sebulan terakhir. Serangan Kekaisaran Ryu telah berhenti. Mereka hanya berusaha menstabilkan wilayah mereka sendiri sekarang. Pada saat yang sama, mereka masih berurusan untuk mencegah semua pengintaian kami. Hal yang paling sulit bagi kami sekarang adalah mensurvei mereka. Dalam hal alat-alat jiwa pengintai, kami benar-benar tertinggal. Wo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Itu masih masalah pengintaian. Keuntungan Kekaisaran Ryu di daerah ini terlalu besar. Putri Wena tidak terlihat terlalu baik. Wajahnya pucat dan matanya agak merah. Ia tampak terlalu banyak bekerja. Wilayah Kekaisarannya telah diserang. Sebagai anggota penting keluarga Kekaisaran, dia berada di bawah tekanan besar. Ada rumor bahwa keluarga Kekaisaran Tianhun telah menderita luka parah ketika Kekaisaran diserang. Kaisar bahkan bertarung secara pribadi dan menderita luka kritis. Setelah ibu kota hilang, kota ini adalah benteng terakhir yang dimiliki Kekaisaran Tianhun. Jika mereka kehilangan kota Roh Surgawi, ada hamparan tanah luas di belakangnya yang bisa diduduki oleh Kekaisaran Ryu. Putri Wena berkata kepada Penatua Song, Penatua Song, ayahku ingin secara pribadi datang menerima kalian semua, namun ia belum pulih dari cedera. Inilah sebabnya dia mengirimku. Maafkan aku. Penatua Song mengabaikan permintaan maaf dan berkata, Anda tidak harus berdiri pada upacara sekarang. Kita memiliki musuh bersama juga. Akademi telah menerima dukungan dari Kekaisaran Tianhun selama ini. Memang benar bahwa kami membantu kalian di medan perang. Yang mulia, Anda harus tahu rencana kami, bukan? Ketika dia selesai berbicara, tatapan Penatua Song menajam. Putri Wena mengangguk dengan lembut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Rencana yang disebut Penatua Song secara alami adalah 3 legiun seluruh jiwa yang didirikan Akademi Shrek. Saat ini hanya anggota inti dari 3 kekaisaran di benua Doulo yang tahu tentang rencana ini. Dengan mengajukan pertanyaan ini, Penatua Song mengkonfirmasi status Wena di Kekaisaran Tianhun. Semua orang melanjutkan menuju kota Roh Surgawi yang telah dirubah total. Wo Yuhao melihat meriam silang ilahi Zuge yang diproduksi oleh Sekte Tang di atas tembok kota. Ada cukup banyak dari mereka. Ada sangat sedikit warga sipil di kota ini. Tentara ada di mana-mana. Putri Wena berkata, warga sipil kota telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman.
Saat ini telah menjadi markas militer. Itu juga garis pertahanan terakhir kami. Ketika dia selesai berbicara, dia hanya bisa menghela nafas. Dia mengungkapkan tatapan yang sedikit sedih di matanya. Beberapa bulan yang lalu, siapa yang mengira kekaisaran Tianhun yang hebat akan direduksi menjadi keadaan yang tragis? Setelah masuk kota, Putri Wena secara pribadi mengatur akomodasi bagi mereka yang berasal dari akar misrik untuk sementara memungkinkan mereka untuk tinggal di kota roh surgawi. Setelah itu, dia secara pribadi mengantar Penatua Song dan Dekan Yan Shaoze untuk menemui komandan senior pasukan koalisi yang telah terbentuk di antara tiga kekaisaran. Semua orang dari sekte Tang tetap di belakang untuk beristirahat. Wo Yuhao sudah terlalu lelah. Begitu mereka diberi tempat, dia segera pergi ke kamarnya untuk bermeditasi. Dia sangat membutuhkan istirahat. Ketika dia bangun dari meditasinya, langit sudah menjadi gelap. Sekarang sudah malam. Wo Yuhao menghela nafas saat dia berjalan keluar dari kamarnya. Dia merasa jauh lebih baik. Kekuatan spiritual dan energi hidupnya yang besar berarti bahwa ia memiliki kemampuan pemulihan yang abnormal. Selain itu, ia masih menyerap esensi es misterius dalam darahnya dan kekuatan jiwanya meningkat terus. Dia menstabilkan kultivasinya di peringkat 80-nya. Raja beruang es alami mengikutinya dalam perjalanan ini, namun dia adalah Master Roh. Master Roh biasa tidak bisa mengenalinya, tapi ada anggota sekte tubuh di garis depan. Mereka yang lebih kuat secara alami bisa mengenali Raja Beruang Es. Jika mereka berurusan dengannya, akan timbul masalah. Meskipun itu bukan kemungkinan besar, Huo Yuhao masih meminta Raja Beruang Es untuk beristirahat dalam demi plan spektralnya. Dia sudah menyiapkan makanan yang cukup di sana. Bahkan itu semua cukup setidaknya untuk setengah bulan ke depan. Apakah kamu sudah bangun? Sebuah suara lembut bertanya. Huo Yuhao menoleh untuk melihatnya dan melihat Ye Guyi berdiri tidak jauh darinya. Huo Yuhao tersenyum ketika dia berkata, "Guyi, kultivasimu telah meningkat dengan baik." Ini adalah interaksi solo pertamanya dengan Ye Guyi sejak dia kembali dari undulasi kekuatan jiwa yang dilepaskan. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa kultivasi Ye Guyi harus berada di sekitar peringkat 70. Dia pasti telah mengalami kemajuan besar selama kultivasi tertutupnya. Ye Guyi tersenyum dan menjawab, "Aku masih jauh darimu. Kamu adalah targetku." Huo Yuhao tersenyum. "Kamu agak terlalu ambisius." Ye Guyi memutar matanya dan menjawab, "Kamu terlalu sombong." Huo Yuhao terkekeh. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya." "Apa yang kalian bicarakan?" Dan QQ tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia mengambil beberapa langkah untuk mencapai Ye Guyi dan berkata dengan hati-hati kepada Huo Yuhao, "Aku juga mengalami peningkatan besar. Kenapa kau tidak memujiku sebelumnya?" Huo Yuhao berkata dengan tak berdaya, "Kamu telah mengalami kemajuan besar. Mengapa aku tidak tahu? Aku hanya berpikir bahwa kamu telah menganggur sepanjang waktu." "Kamu..." Dan QQ sangat marah dan akan bertindak. Pada saat ini ketukan terdengar dari pintu ke halaman dan QQ menatap Huo Yuhao sebelum membukanya. Huo Yuhao menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat siapa yang ada di luar. Bukankah itu Putri Wena? "Yang mulia." Dan QQ terkejut. Wena tersenyum dan bertanya, "Bisakah aku masuk?" "Silakan." Dan QQ segera membuat jalan. Setelah bertemu dengan para komandan senior di sore hari, Penatua Song dan Yan Shaozi telah menyatakan bahwa niat satu-satunya mereka untuk datang ke sini adalah hanya untuk menyelamatkan orang. Tentu saja mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu kekaisaran. Hanya saja kemungkinan perkelahian pecah untuk sekarang sangat tipis mengingat situasinya yang sangat stabil. Huo Yuhao tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi Ye Guyi dan Nan QQ jelas sadar mengapa Yang Mulia di sini. Setelah memasuki halaman, Wena secara alami menoleh ke Huo Yuhao. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya ketika dia melihatnya dan berkata, "Yuhao, kamu di sini. Aku datang ke sini untuk mencarimu." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.